Halo Sobat Drawi, baik lagi di channel Agusun Official. Sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe ya dulu ya. Terima kasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tragedi Lumpur Lapindo yang terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur sejak tahun 2006 lalu menjadi sebuah bencana besar yang sampai saat ini masih belum bisa terselesaikan masalahnya. Namun tahukah kalian, tak lama sejak tahun itu juga muncul sebuah teror yang dialami oleh masyarakat sekitar letupan lumpur. Tepatnya, sejak tahun 2007 lalu, Sidoarjo diceritakan pernah mengalami sebuah teror yang cukup mengerikan. Teror tersebut sering dijuluki dengan nama teror Andong Pocong Sidoarjo. Dikatakan, setiap hari Andong Pocong selalu bergentayangan untuk mengelilingi desa dan mencari korban dengan cara mengetuk pintu rumah di waktu tengah malam. Lantas, apakah semua itu benar? Dan bagaimanakah kisah selengkapnya? Percaya atau tidak, bagi masyarakat Sidoarjo, Jawa Timur, mitos mengenai adanya hantu Andong Pocong telah berhasil membuat resah sebagian besar warga. Meskipun keberadaan dan kebenarannya juga masih belum terpecahkan sampai saat ini. Santer beredar kabar, warga yang bertemu Andong Pocong akan mendadak mati pada keesokan paginya. Warga Sidoarjo juga menyebut hantu ini dengan sebutan Andong Pocong dikarenakan kehadirannya yang selalu ditandai dengan suara gemerincing lonceng andong. Kemudian setelah itu, suara lonceng itu akan berhenti tepat di depan rumah targetnya, dan kemudian sosok itu akan mendatangi rumah target dengan cara mengetuk pintu. Setiap warga yang mendengar ketukan dan kemudian membuka pintunya, mereka akan melihat sosok itu secara langsung. Dan konon katanya, siapapun yang telah melihat sosok itu, mereka akan kehilangan nyawanya dalam keadaan tengkurap. Kebanyakan para korbannya adalah perempuan yang masih perawan dan laki-laki dalam masa puber. Kejadian ini pun sontak membuat warga resah hingga membuat anak-anak sampai diungsikan ke desa lain. Naasnya, meski telah diungsikan, desa tempat di mana mereka diamankan pun lagi-lagi juga diteror oleh sosok Andong Pocong. Bahkan, teror Andong Pocong ini juga terjadi di desa-desa lainnya. Asal-usul teror Andong Pocong sendiri diduga terjadi karena adanya dukun-dukun yang saat itu melakukan sebuah sayembara, yaitu sayembara adu kesaktian, untuk membuktikan siapa yang paling sakti dengan cara menghentikan semburan lumpur Lapindo. Dikatakan, saat itu mereka melakukan ritual dengan mengorbankan hewan untuk dijadikan tumbal. Bahkan, para warga juga sempat melihat kalau ada salah satu dukun yang melempar kain kafan ke dalam pusat semburan lumpur. Dan sejak ritual itu diadakanlah, muncul juga desas-desus soal keberadaan Andong Pocong. Para warga yang mendengar kalau ada sayembara yang tentunya dilakukan oleh para dukun akhirnya meminta mereka untuk menghentikan ritual apapun itu, dikarenakan itu melanggar norma agama dan juga nilai-nilai adat sekitar. Semenjak sayembara itu dihentikan, teror Andong Pocong juga ikut mulai mereda. Hal ini kemudian menimbulkan spekulasi di masyarakat kalau teror yang mereka alami memang benar itu adalah karena para dukun yang melakukan ritual sesat yang mungkin membutuhkan tumbal manusia. Sebenarnya ada beberapa cerita yang melatar belakangi soal keberadaan hantu Andong Pocong. Salah satunya ada sebuah cerita kalau hantu Andong Pocong merupakan jelmaan dari sepasang pengantin yang kecelakaan ketika mereka diarak dengan menaiki andong, sehingga arwah mereka gentayangan dan meneror warga sekitar. Warga kota Sidoarjo sendiri sebenarnya banyak juga yang tak mengetahui pasti tentang wujud asli Andong Pocong. Namun berdasarkan penuturan beberapa orang pintar, Andong Pocong digambarkan dengan sosok menyeramkan bermata merah. Andong Pocong mendatangi rumah targetnya dengan membawa sebilah celurit untuk membunuh si target. Wujud Andong Pocong sendiri juga terdapat beberapa versi. Ada yang mengatakan kalau Andong Pocong memiliki
berwujud kusir yang berbentuk pocong dengan sebuah kereta kuda yang sangat mengerikan. Ada juga beberapa orang yang mendeskripsikan justru pocong itulah yang menjadi kuda dan menarik andong itu sendiri. Misteri andong pocong kota Sidoarjo mampu membuat warga ketakutan. Bahkan jika waktu sudah menjelang maghrib, banyak warga yang tak berani keluar rumah. Toko-toko serempak tutup dan pos kampling juga sepi dari penjagaan. Angka kriminalitas menurun karena tak ada yang berani keluar pada malam hari. Sehingga banyak warga memilih diam ketika mendengar suara lonceng dan ketukan pintu di depan rumahnya. Salah satu kisah juga dialami oleh seorang anak yang bernama Juju. Saat itu, Juju masih kelas 4 SD. Ketika pulang sekolah, teman Juju pernah bilang, "Hati-hati, jangan sering keluar rumah pas malam. Kata orang-orang, andong pocong sudah sampai di desa sebelah." Seperti penjabaran di atas, Juju ketakutan mendengar kabar itu. Tapi, seperti bocah pada umumnya, ketakutan itu hanya berlangsung satu malam. Keesokan harinya, ia akan kembali ceria dan melupakan permasalahan kemarin. Esok lusanya pun juga masih energik. Barulah di hari ketiga, tiba-tiba Juju terserang demam, hingga ia ketika tidur minta dikeloni oleh ibunya. Malam itu, sekitar jam 2 malam, ia pun terbangun. Samar-samar, ia mendengar suara kemerincing lonceng andong. Mendengar itu, ia pun menyibakkan tangan ibunya dan segera bergegas ke ruang tamu. Ia mengintip dari balik gorden. Seketika, terdengar ada suara ketukan, tapi tak ada seorang pun di depan pintu. Karena kebetulan, daun pintu rumahnya juga terbuat dari kaca. Suara masih ada, tapi tak ada bayangan sosok apapun di balik pintu itu. Ya Allah, apa aku akan mati malam ini? Batin Juju dengan jantung berdegup kencang. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pakai Juju kecil yang semakin histeris. Akibat teriakannya, satu rumah pun terbakar. 3 hari kemudian, di desa sebelah, ada seorang perempuan muda meninggal. Daerah sekitar pun menjadi gempar, karena perempuan tersebut mati dalam keadaan tengkurap, tak bernyawa di ambang pintu. Teror andong pocong pun juga semakin kuat berembus. Masyarakat menjadi lebih takut untuk keluar pada malam hari. Pos ronda sepi, anak-anak menjadi penurut, dan juga orang-orang jahat juga ikutan takut, sehingga tindak kriminal juga ikut menurun. Awalnya, keluarga Juju tak percaya dengan adanya andong pocong. Namun karena semua itu, selama 10 hari ke depan, setiap malam, pintu rumah mereka selalu diketuk. Satu persatu anggota keluarga juga mulai mendengar jika ada suara lonceng delman di depan rumah mereka. Selama 10 hari itu, Juju sangat tersiksa. Ia sempat jatuh sakit. Menurut adik kecilnya yang kebetulan indigo, sosok misterius yang mengetuk pintu itu memang memiliki wujud pocong. Pocong itu membawa celurit, bermata merah, dan membawa kereta yang dapat terbang. Banyak rumah yang mengaku didatangi sinterklas putih ini. Eksistensinya bahkan tak hanya di Porong, tapi juga beredar di banyak kecamatan di Sidoarjo. Bahkan kabarnya, gosip itu sampai ke Mojokerto. Temanku di kecamatan Sukodono juga menceritakan hal yang sama. Dan akhir-akhir ini pun, di suatu daerah di Malang, juga ada kabar mengenai andong yang ditarik oleh si putih. Daerah itu kenapa gebluk, dan setelah diteror andong, terus sekarang ada teror keranda mayat terbang yang dikenal dengan nama Lampor. Sekian cerita yang bisa Bang Bet sampaikan. Untuk warga Sidoarjo, boleh komen di bawah ya, apabila kalian mengetahui lebih soal mitos hantu satu ini. Atau mungkin pernah melihat secara sang pencipta alam semesta. Mau percaya atau tidak, semua kembali ke keyakinan masing-masing. Terima kasih sudah menonton, dan wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.